Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun al-kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, kalimat ini senantiasa kita lafazkan dan senantiasa membasahi lisan kita, karena dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang layak dan yang pantas untuk mendapatkan segala pujian. Karena dialah Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta inilah yang layak untuk kita senantiasa agungkan dan kita puja-puji. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah tabaraka wa ta'ala limpahkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat hirasnya beliau, kesungguh-sungguhannya beliau, kita merasakan manisnya iman. Kita bisa merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwani fid din rahimakumullah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, terlebih lagi ketika kita merasakan hati kita, batin kita nikmat ketika bermunajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Ashru Masail Muhimmah yang berkaitan dengan as-siyam ini, 10 perkara yang penting terkait dengan as-siyam, terkait dengan puasa, yang ditulis oleh Profesor Dr. Saleh As-Sindi. Maka pada malam hari ini kita akan masuk permasalahan yang kedua yang beliau hafizahullah ta'ala sebutkan di dalam kitab beliau ini. Beliau hafizahullah ta'ala pada halaman yang kelima menyantumkan al-mas'alatu tsaniyah, perkara yang kedua, permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua ini yaitu saumu yaumis syakki,
Shaumu yaumi asyakki. Baik. Maka kita akan bahas apa yang beliau paparkan terkait dengan permasalahan yang kedua ini. Namun siapa yang baca? Baik, fadhal. الله تعالى المسألة الثانية صوم يوم الشك، وهو في هذا العام يوم غد يوم 30 من شعبان، فليشرع للمسلمين أن يصومه احتياطا للعبادة لربها يكون لربما يكون حصل خطأ أو حصل غيم، ووقع الحال أن الحلال قد وجد في السماء، والجواب عن هذا أن يقال إنه لا يشرع صيام يوم الشك، بل صيامه محرم على الصحيح من كلام أهل العلم. والدليل هذا. بارك الله فيكم. طيب. Ikhwan fi din rahimakumullah. Permasalahan yang kedua, Profesor Dr. Syekh Saleh Sindi menyebutkan Shaumu yaumi syakki, puasa pada hari syak, puasa pada hari yang meragukan. Maka ketika kita dapatkan perkataan beliau yang mengatakan Shaumu yaumi syakki, maka terlebih dahulu perlu kita ketahui apa makna atau definisi dari yaumu syak ini. Maka terkait dengan yang beliau hafizahullah ta'ala sebutkan Shaumu yaumi syakki, Assalamualaikum, para ulama mendefinisikan yaumu syakki ini dengan definisi yang beraneka ragam. Di antara definisi tersebut, sebagaimana yang kita ketahui adalah yaumu syak, yaitu yaumu 30 min Sya'ban. Yaumu syak yaitu yaumu 30 min Sya'ban. Hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban ini dinamakan dengan yaumu syak. Hari yang ke-30 yang bagaimana ini sehingga ia dikatakan sebagai yaumu syak, yaitu idza tumila ayyakuna min Ramadan. Hari yang ke-30 yang kemungkinan ada atau jatuh bulan Ramadan pada hari tersebut, atau sebaliknya bulan Ramadan belum masuk pada hari tersebut. Maka ini yang dinamakan dengan yaumus syak. Karena ketika kita berada pada tanggal yang ke-29 dari bulan Sya'ban, tanggal 29 dari bulan Sya'ban, orang-orang biasanya menunggu melihat hilal. Ketika ia tidak mendapatkan hilal tersebut, maka ia menyempurnakan jumlah bilangan Sya'ban 30 hari. Maka hari yang ke-30 di dalam bulan Sya'ban ini dinamakan dengan yaumus syak. Dan pada yaumus syak ini Syekh Saleh Sindi menyebutkan permasalahan terkait dengan yaumus syak ini ada. Dan beliau mengatakan wa huwa fi hadzal 'ami yaumu ghadin yaumu 30 min Sya'ban. Dan pada tahun ini, tahun 1436 Hijriah, karena beliau menulis kitab ini pada tahun 1436 Hijriah, sekitar 6 tahun yang lalu. Beliau mengatakan pada tahun 1436 Hijriah ini, maka kita akan berpuasa nanti pada bulan Ramadan, namun tidak dengan ru'yatul hilal, akan tetapi dengan ikmal 30 Sya'ban.
Tidak dengan ru'yatul hilal, namun dengan apa? Metode ikmal. Menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Menunjukkan hilal tidak nampak. Mereka tidak mendapati hilal pada tanggal 29 tersebut. Sehingga pada tanggal 29 tidak nampak hilal, maka yang mereka lakukan adalah menggenapkan 30 hari bulan Sya'ban. Maka setelah 30 hari bulan Sya'ban ini digenapkan, maka besok paginya adalah bulan Ramadan. Sudah mulai untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa ini. Kita kembali kepada yang beliau hafizahullah ta'ala mengatakan saumu yaumi syak ini. Puasa pada hari syak. Para ulama diantaranya adalah madhab Hanafi. Di antara ulama madhab Hanafiyah, mereka mendefinisikan makna dari yaumus syak. Apa kata mereka? Yaumus syak yaitu yaumu 30 min Sya'ban. Imma likaunin nasi lam yaru al-hilal bisababi ghain ba'da gurubi yaumi tasi'i wal 20 min Sya'ban fawaqa'a asyak fil yaumi tali lahu huwa min Sya'ban au min Ramadan. Yang dinamakan dengan yaumus syak menurut pandangan mazhab Hanafi adalah hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban ini dikarenakan orang-orang belum melihat hilal. Dikarenakan orang-orang belum melihat hilal. Dengan sebab-sebab yang ada. Imma sebabnya dikarenakan ghaib, karena mendung pada tanggal 29 dari bulan Sya'ban tersebut, sehingga inilah yang menutupi hilal tidak nampak. Atau dengan sebab yang lainnya. Dengan sebab wa imma li'adami imkani ru'yati hilal Ramadan. Atau imma memang hilal Ramadan belum nampak. Ada dua sebab. Dinamakan hari tersebut dengan yaumus syak. Yang pertama adalah dikarenakan hilal ini belum nampak karena adanya faktor cuaca, karena mendung, ghaib. Atau yang kedua, memang hilal ini tidak nampak, meskipun tidak mendung, namun hilal ini belum nampak. Oleh karenanya dalam mazhab Hanafi, mereka mendefinisikan, ulama-ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwasannya yaumus syak tersebut adalah hari yang ke-30, yang dimana hari yang ke-30 ini ada dikarenakan orang-orang tidak melihat hilal dengan sebab ghaib, dengan sebab apa? Mendung, ba'da gurubi yaumit tasi'i wal 20, setelah gurub, tenggelamnya matahari pada tanggal 29 Sya'ban tersebut. Fawaqa'a asyakku fil yaumit tali, maka pada hari setelahnya, tanggal 29 ini, yaitu hari apa setelahnya? Hari yang ke-30. Pada tanggal yang ke-30 inilah, maka hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban inilah dinamakan dengan hari syak. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, ini menurut pandangan mazhab Hanafi, yaumus syak tersebut karena ada faktor sehingga yaumus syak ini ada. Imma karena hilal ini tidak nampak karena ghaib, karena mendung, atau memang hilal ini belum nampak sama sekali. Ini menurut pandangan mazhab Hanafi. Ta'rif, definisi dari mazhab Hanafi terkait dengan yaumus syak tadi. Kemudian mazhab Maliki, Al-Malikiyah ketika mendefinisikan yaumus syak ini, mazhab Maliki memiliki dua definisi sekaligus. Ternyata ketika kita membahas yaumus syak ini telah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Ketika kita katakan yaumus syak, hari yang meragukan misalnya,
Akan tetapi sejatinya di situ ada ilmu yang lebih yang perlu kita ketahui, apa sih maksud dari hari yang meragukan tersebut. Kemudian, ikhwani fiddin rahimakumullah, menurut madhab Maliki, menurut madhab Maliki, yaumus syak ini yaitu dalam ta'rif yang pertama, dalam definisi yang pertama yang mereka paparkan adalah yaumul thalathin min Sya'ban idza tahaddatha lailataha man la taqbal syahadatuhu bi ru'yati hilal man la tuqbal syahadatuhu afwan bi ru'yati hilal Ramadan kal fasiki wal 'abdi wal mar'ah. Nah, kita ulang, menurut mazhab Maliki dinamakan hari tersebut dengan hari syak karena ia jatuh pada tanggal 30 Sya'ban. Jatuh pada tanggal 30 Sya'ban. Hal ini dikarenakan adanya kasus pada malam harinya. Berarti pada malam ke-30-nya. Pada malam ke-30-nya. Man la tuqbal syahadatuhu bi ru'yati hilal, karena adanya orang yang tidak diterima syahadahnya, persaksiannya bahwasannya ia telah melihat hilal. Maka meskipun seandainya ada orang datang kepada kita mengatakan saya melihat hilal, namun orang ini kita tahu orang ini adalah pendusta, sering berdusta, atau orang ini adalah orang fasik, maka syahadah persaksiannya yang mengatakan saya melihat hilal ini tidak bisa diterima. Sehingga karena persaksiannya tidak bisa diterima, maka besok paginya dinamakan dengan yaumus syak atau tanggal 30 Sya'ban. Karena jika seandainya persaksiannya diterima, maka tanggal 29 dari bulan Sya'ban itulah merupakan akhir dari bulan Sya'ban. Berarti besok setelah tanggal 29 tersebut pasti adalah apa? Bulan Ramadan. Jika persaksian orang ini diterima yang mengatakan ia telah melihat hilal. Namun persaksiannya tidak diterima dikarenakan apa? Dikarenakan orang ini dikenal misalnya sebagai pendusta atau dikenal sebagai orang yang fasik. Maka karena hal inilah yang menjadikan jumlah bilangan bulan Sya'ban ini sampai 30. Dan ketika sudah 30, inilah yang dinamakan dengan yaumus syak. Nah, beliau mengatakan, mazhab Maliki mengatakan apa? Man la tuqbal syahadatuhu bi ru'yati hilal Ramadan kal fasik, seperti orang fasik tidak diterima syahadahnya, wal 'abdu atau hamba sahaya, wal mar'ah atau seorang wanita. Misalnya datang seorang wanita, karena syarat wanita tersebut apa harus? 2 persaksiannya si wanita ini. Harus 2 orang. Adapun 1 orang yang mengatakan saya melihat hilal. Meskipun dia misalnya benar melihat hilal. Tetapi dikarenakan di dalam mazhab Maliki lebih memperkuat apa? Bahwasannya untuk masalah hilal ini tidak cukup persaksian 1 orang, apalagi ini persaksiannya wanita. Maka dibutuhkan persaksian berapa orang? 2 orang paling minim. Ini definisi yang pertama dari mazhab Maliki. Definisi yang kedua, ta'rif yang kedua, makna dari asyak, yaumus syak, menurut pandangan mazhab Maliki, yaitu annahu yaumul 30 min Sya'ban. Idza kana bis sama'i lailatahu ghaimun wa lam yura hilal Ramadana wa hadha huwa al-mashhur fi at-ta'arri. Maka yang dimaksud dengan yaumus syak menurut pandangan mazhab Maliki, definisi yang kedua ini dari mazhab Maliki adalah hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban, apabila langit pada malam hari tersebut mendung. Maka syarat adanya yaumus syak, hari yang ke-30 ini apa? Langit mendung pada malam harinya. Walam yura hilal, dan hilal Ramadan tidak nampak karena mendung tersebut.
Wa hadza huwal masyhur, maka inilah yang masyhur. Jadi ada dua definisi makna dari yaumus syak menurut pandangan mazhab Maliki. Yang pertama, ada orang datang mengatakan melihat hilal, namun orang ini tidak diterima persaksiannya. Lantaran orang ini fasik, suka berdusta, atau ia adalah seorang wanita, atau seorang hamba sahaya. Dan yang kedua, pada malam hari tersebut, pada tanggal 29, malam yang ke-30-nya, apa? Ghaim. Apa ini ghaim? Mendung. Jadi tidak bisa kita nampak hilal tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, ini menurut pandangan mazhab Maliki. Selanjutnya, yaumus syak menurut pandangan mazhab Syafi'iyah. Masya Allah. Ini kita sebutkan. Sengaja kita sebutkan terlebih dahulu, karena sekali lagi marhalahnya antum adalah marhalah penuntut ilmu, talibul ilm. Karena memang sudah saatnya antum mempelajari ilmu dengan mendetail. Hatta yaumus syak ini saja, jika kita perdalam dia, ternyata ulama-ulama 4 mazhab tersebut memiliki definisi yang berbeda ketika mendefinisikan makna dari yaumus syak. Menurut pandangan mazhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah mereka mengatakan yaumus syak adalah yaumul 30 min Sya'ban. Idza tahaddatha an-nasu bi ru'yatil hilal lailatahu wa lam yashhad bihi ahadun aw shahida bihi man la tuqbal shahadatuhu kan nisa'i was-sibyan. Nah, yang dimaksudkan dengan yaumus syak menurut pandangan mazhab Syafi'i, menurut ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, adalah hari yang ke-30, yang apabila orang-orang pada malam hari yang ke-30 ini melihat hilal, namun tidak satu pun dari mereka yang melihat hilal tersebut. Tidak satu pun dari mereka melihat hilal, atau ada orang yang melihat hilal, namun orang yang melihat hilal ini adalah orang yang persaksiannya tidak bisa diterima, seperti wanita. Ini menurut mazhab Syafi'iyah. Atau anak-anak kecil. Misalnya wanita datang mengatakan saya melihat hilal. Menurut mazhab Syafi'i tidak diterima persaksiannya ini. Sementara yang lain tidak melihatnya, belum menyaksikan hilal ini nampak. Maka karena tidak diterimanya persaksian tersebut, atau persaksian anak kecil yang mengatakan saya melihat hilal, oleh karenanya besok paginya adalah yaum yang dinamakan dengan yaumus syak, yaitu hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Baik. Selanjutnya ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah kita mengetahui 3 definisi yang dibawakan oleh ulama-ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i, maka perlu juga kita ketahui, perlu juga kita mengenal dan mengilmui apa sih definisi yaumus syak menurut pandangan mazhab Hambali. Menurut pandangan mazhab Hambali. Kemudian mazhab Hambali, Al-Hanabilah, mendefinisikan yaumus syak dengan yaumul 30 min Sya'ban idza lam yura al-hilal lailatahu ma'a kaunis sama'i sahwan la illata biha. Baik. Yaitu hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban, apabila hilal belum nampak pada malam yang ke-30 ini. Berarti hilal belum nampak pada malam yang ke-30. Meskipun kaunus sama'i sahwan, langit pada malam
yang ke-30 ini cerah-cerahnya. La illata biha, tidak ada illat sedikit pun untuk kita bisa melihat hilal karena langit pada malam yang ke-30 ini sedang cerah. Maka sekali lagi, definisi Yaumus Syak menurut pandangan mazhab Hambali yaitu hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban apabila hilal belum nampak pada malam harinya. Maksudnya pada malam harinya di sini adalah pada tanggal 29 malam yang ke-30, hilal belum nampak sama sekali. Dia belum nampak hilal tersebut, tidak ada sebab sama sekali yang menghalangi hilal ini tidak nampak. Tidak ada sebab yang menghalangi hilal ini untuk tidak nampak. Karena pada malam hari tersebut sedang cerah. Tidak ada illat sama sekali, maka inilah yang dinamakan dengan Yaumus Syak menurut mazhab Hambali. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, dari keempat mazhab tersebut yang mendefinisikan Yaumus Syak ini kita fokus pada satu kata, yaitu Yaumus Thalathin. Sahih? Semua empat mazhab mengatakan Yaumus Syak tersebut adalah Yaumus Thalathin, hari yang ke-30. Maka jikalau seandainya bulan Sya'ban ini sampai pada hari yang ke-30, maka pada malam yang ke-29 tersebut hilal nampak atau tidak? Tidak nampak. Karena hilal tidak nampaklah sehingga bulan Sya'ban ini sampai hitungan yang ke-30 atau sampai hari yang ke-30. Nah, meskipun definisi mereka berbeda, namun ada satu kata, satu lafaz persamaannya, yaitu pada kata yang mengatakan Yaumus Thalathin, hari yang ke-30. Adapun sebab-sebab sehingga hari ini sampai bulan ini sampai kepada hari yang ke-30 berbeda dalam pandangan empat mazhab tersebut, namun tetap fokusnya kita adalah pada hari yang ke-30. Jadi ketika al-muallif hafizahullah ta'ala menyebutkan Shaumu Yaumis Syak, maka teranglah bagi kita, jelaslah bagi kita yang dimaksudkan oleh beliau adalah hari yang ke-30. Ini dinamakan dengan hari Syak. Lantas apa sih maksud beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan Shaumu Yaumis Syak? Apakah beliau memperbolehkan atau tidak puasa pada hari Syak ini? Maka kita akan ketahui apa yang beliau paparkan tersebut. Beliau mengatakan hafizahullah ta'ala, fahal yushra'u lil muslimi ay yasumahu ihtiyatan lil ibadati larubbama yakunu hasla khata'in aw hasla ghaimin. Maka apakah dianjurkan, disyariatkan seorang muslim untuk berpuasa pada hari Syak ini ihtiyatan? Apa ini ihtiyatan? Nah, dilandasi rasa apa? Keinginan dari dirinya sendiri dengan sukarelanya. Lil ibadati, untuk mengerjakan ibadah tersebut. La rubbama yakunu hasla khata', yang dimana bisa jadi ketika ia mengerjakan hal tersebut, mengerjakan puasa pada hari tersebut, yang ia lakukan adalah suatu yang salah, atau dikarenakan pada hari tersebut atau pada malam hari tersebut tidak nampak hilal karena ghaim, yaitu karena mendung. Wawaqi'ul hali anna al-hilala qad wujida fis sama'. Maka waqi', hal, keadaan yang waqi'nya yang kita ketahui, kata beliau, annal hilala qad wujida fis sama', bahwasannya hilal ini ada di langit. Wal jawabu an hadza, maka jawaban dari pertanyaan tersebut ketika ada orang mengatakan apakah dianjurkan bagi kita untuk puasa pada hari Syak ini karena belum nampaknya hilal. Karena belum nampaknya hilal, karena mendung atau yang lainnya.
Maka beliau menjawab, ayyuqala innahu la yushra'u siyamu yaumis syakki. Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala menjawab dengan jawaban, dikatakan kepada orang yang bertanya tadi bahwasannya tidak disyariatkan, tidak dianjurkan untuk puasa pada hari syak. Tidak dianjurkan puasa pada hari syak, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban. Bal siyamuhu muharramun ala sahihi min kalami ahli ilmi. Masya Allah. Bahkan puasa pada yaumus syak ini hukumnya haram. Dan ini merupakan pendapat yang sahih dari kalangan ahlul ilm, dari kalangan ulama ahlul ilm. Maka kita fokus pada perkataan beliau hafizahullah ta'ala yang mengatakan bal siyamuhu muharramun. Akan tetapi sejatinya puasa pada yaumus syak ini diharamkan, haram hukumnya. Dan ini menurut pandangan ulama-ulama, dan inilah pandangan yang sahih kata beliau. Berarti beliau memilih pandangan ulama yang mengatakan haram hukumnya puasa pada yaumus syak. Ketika kita mengatakan muharramun ala sahihi min kalami ahli ilmi, hukumnya diharamkan berdasarkan apa yang disahihkan, yang dibenarkan oleh ahlul ilm, menunjukkan permasalahan ini ada khilafiyah atau tidak. Dalam masalah ini ada khilafiyah atau tidak? Ada khilafiyah. Namun beliau memilih bahwasannya hukumnya adalah apa? Muharram. Karena di antara ulama yang lain ada yang mengatakan hukumnya adalah makruh, maka memasukkan yaumus syak ini sebagai apa? Pak hari yang dimakruhkannya untuk mengerjakan puasa. Namun beliau hafizahullah ta'ala memilih pendapat yang mengatakan haram hukumnya berpuasa pada hari syak. Haram hukumnya puasa pada hari syak tersebut. Baik. Ketika beliau mengatakan haram hukumnya berpuasa pada hari syak ini, mana dalil yang beliau bawakan sebagai penguat argumen beliau hafizahullah ta'ala yang mengatakan hukumnya adalah haram? Ketika kita katakan ini hukumnya boleh, ini hukumnya haram, harus ada dalil. Harus ada dalil. Karena ini berkaitan dengan agama, ajaran syariat kita. Dan ajaran syariat kita ini acuannya adalah apa? Nas, dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mana dalil beliau? Maka kita akan ketahui dalil beliau. Na'am, ba'da qalil bi'idznillah ta'ala. Manil qari. Nah, Mujib. Fadhal, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hafizahu ta'ala. Wa dalilu hadha ma thabata min hadithi Ammar bin Yasir si anna Albani sallallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwani fi din, rahimakumullah. Mana dalil yang menjadi acuan Asy-Syaikh Shalih Sindi ketika beliau mengatakan hukumnya adalah haram? Dalil beliau adalah sebagaimana yang thabit, yang tetap dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya di sini sahabat tersebut menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam
melarang berpuasa pada yaumus syak. Sehingga beliau mengatakan man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari syak, pada hari yang diragukan, maksudnya berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban. Karena kita ketahui yaumus syak artinya adalah hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Faqad asa Abul Qasim, maka sungguh ia telah menyelisihi, bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kunyah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Abul Qasim. Maka ikhwani fid din rahimakumullah, inilah dalil yang dibawakan oleh Syekh Saleh Sindi ketika beliau mengatakan hukumnya adalah haram. Berdasarkan apa yang dibawakan oleh sahabat Ammar bin Yasir ini. Sahabat Ammar bin Yasir mengatakan barang siapa yang puasa pada hari yang diragukan, maka sungguh ia telah menyelisihi tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh ia telah berbuat maksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan, menganjurkan atau menyunahkan puasa yaumus syak atau tidak? Tidak. Ketika beliau mengatakan faqad asa Abul Qasim. Maka ikhwani fid din rahimakumullah, ketika kita membaca hadis ini, hadis yang dibawakan oleh sahabat Ammar bin Yasir ini, sepertinya hadis ini memiliki sebab munculnya hadis tersebut. Sebab munculnya apa yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir ini. Sebabnya adalah pada suatu ketika, tepatnya pada tanggal 30 bulan Sya'ban. Pada tanggal 30 bulan Sya'ban, karena ini dinamakan dengan yaumus syak. Datanglah seorang yang ia bercerita, ia bernama Amr bin Qais. Amr bin Qais ini menukilkan dari bapaknya Ishaq. Berarti bapaknya Amr bin Qais ini yang sedang bersama siapa? Ammar bin Yasir. Apa kata Ishaq? Kunna inda Ammar ibn Yasirin. Ketika kita sedang bersama Ammar bin Yasir. Fa'utiya bisyatin masliyah. Tiba-tiba dihidangkanlah kami, didatangkan kepada kami seekor kambing yang sudah dibakar. Kambing bakar. Kambing guling, bahasa kita. InsyaAllah. Faqala. Kemudian Ammar bin Yasir mengatakan, kulu, makanlah. Fatanaha ba'dul qawmi faqala inni sa'imun. Maka sebagian orang ketika ia melihat kambing guling ini dihidangkan di depannya, mereka pun menggeser tempat duduknya. Maksudnya adalah agak menjauh dari hidangan tersebut. Seraya ia mengatakan, inni shaimun, saya sedang puasa hari ini. Faqala Ammar, maka Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu berkata, man shama yaumas syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari syak. Ini dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Syekh Saleh Sindi adalah riwayat yang menyebutkan apa? Man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasannya Ammar bin Yasir ini ketika mendapati orang tersebut tidak ikut menyantap hidangan yang dibawakan, lantaran ia sedang berpuasa, maka ia mengatakan man shama yaumas syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang puasa pada hari syak, pada hari syak masykuk, maka sungguh ia telah menyelisihi tuntunan dari Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ikhwani fiddin, rahimakumullah, menyelisihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berat atau tidak? Berat, fatal. Fatal. Maka ketika Ammar bin Yasir mengatakan, siapa yang puasa pada hari syak, pada hari yang diragukan, maka ia telah menyelisih tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ammar bin Yasir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan atau tidak? Tidak pernah. Ini yang pertama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang atau tidak kira-kira? Ini mau dia berupa larangan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Menunjukkan bagaimana mutabaahnya para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an dalam masalah ibadah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakannya, mereka tidak kerjakan, tidak berani. Padahal kita katakan puasa baik enggak? Baik, bagus tidak? Bagus. Lantas kenapa Ammar bin Yasir mengatakan, barang siapa yang puasa pada hari syak, maka sungguh ia telah menyelisihi tuntunan Abul Qasim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nah, padahal yang dilakukan baik, sahih. Padahal yang dilakukan adalah baik karena tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sekaligus bantahan bagi orang-orang yang mengatakan yang penting niatnya baik. Tidak. Niat baik saja tidak cukup. Niat baik ini harus dibarengi dengan tuntunan yang sesuai dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini buktinya. Apa yang dipaparkan oleh Ammar bin Yasir tersebut. Maka ikhwani fiddin, rahimakumullah. Setelah kita mengetahui apa yang menjadi alasan Asy-Syaikh Shalih Sindi ketika beliau mengatakan bahwasannya hukum puasa pada hari syak tersebut adalah haram, berdasarkan hadis yang dibawakan oleh siapa? Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya kita perlu juga mengetahui apa yang beliau hafizahullahu ta'ala katakan selanjutnya. Baik, manil qari. Baik. الله تعالى ويستثنى من هذا إذا كان للإنسان صوم كان يصومه فلا حرج عليه أن يصوم هذا اليوم إن وافق صيامه مثال ذلك أن يكون ممن وفقه الله إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما فوافق اليوم الذي نحن فيه الآن يوم فطره ويكون غدا يوم صيامه فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. Barakallahu fikum, masyaallah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Tadi kita dapatkan dalil yang dibawakan oleh Syekh Shalih Sindi hafizahullah taala ketika beliau mengatakan hukumnya apa? Haram puasa pada yaumus syak. Dan ternyata ketika beliau mengatakan hal tersebut, apa yang beliau katakan ini juga diperkuat oleh ulama besar, yakni Ibnu Hajar. Siapa yang tidak kenal Ibnu Hajar? Ibnu Hajar al-Asqalani. Di antara karangan beliau adalah apa? Fathul Bari. Masyaallah. Beliau mensyarah kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Beliau memiliki syarah Sahih Bukhari, menulis syarah Bukhari yang beliau namai dengan Fathul Bari. Berarti beliau ulama ahlul hadis, ulama hadis.
Karena tidak mungkin beliau bisa mensyarah Sahih Bukhari kalau beliau tidak menghafal hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan beliau tidak memahami hadis dalam Sahih Bukhari. Gak mungkin beliau bisa menulis. Apa kata beliau Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Fathul Bari? Beliau mengatakan, "Faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam istadalla bihi ala tahrimi shaumi yaumi syakki." Ketika Ammar bin Yasir mengatakan, "Faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam," maka sungguh ia telah menyelisihi tuntunan dari Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini sebagai pembuktian. Pembuktian akan apa? Akan tahrimi shaumi yaumi syak, akan haramnya puasa pada hari syak. Ini apa? Menurut pandangan siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani. Subhanallah. Ibnu Hajar al-Asqalani. Maka ini merupakan dalil akan haramnya puasa pada hari syak tersebut. Lianna sahabiyya la yaqulu dzalika min qibali ra'yihi fayakunu min qibali al-marfu. Dikarenakan sahabat ini Ammar bin Yasir ini tidak mungkin ia mengatakan faqad asa Abul Qasim tersebut dari apa yang ada di dalam benaknya, tanpa ada sebelumnya yang beliau dapatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani alasannya siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani. Subhanallah. Nah, maka ikhwani fiddin rahimakumullah, permasalahan ini bukanlah permasalahan yang kita anggap sepele. Tidak ya ikhwah. Ini ada ilmunya. Ada ilmu yang perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari. Selanjutnya, yakni Asy-Syaikh Shalih Sindi hafizahullahu ta'ala, setelah beliau mengatakan hukumnya adalah haram, kemudian beliau mengatakan wa yustathna min hadza, akan tetapi dikecualikan dari hukum di atas tadi. Tadi hukumnya apa? Haram. Berarti ketika dikecualikan masih ada pembolehan. Ada pembolehan berarti. Ketika beliau mengatakan hukumnya adalah haram, ini karena tidak adanya apa? Karena tidak adanya unsur atau tidak adanya ta'lilnya, alasan yang syar'inya. Dan beliau mengatakan yustathna min hadza idza kana lil insani shaumun kana yasumuhu. Akan tetapi dikecualikan dari hukum di atas tadi apabila ini berlaku kepada orang yang biasa berpuasa. Yang ia biasa berpuasa. Maksudnya puasa yang dimaksudkan di sini adalah puasa apa? Puasa Daud. Karena akan kena nanti di sana. Orang ini sudah terbiasa melakukan puasa Daud. Adapun yang tidak terbiasa tidak berlaku pengecualian ini. Adapun antum misalnya ingin, saya inginlah seperti orang yang dikecualikan di dalam tulisan Syekh Shalih Sindi ini, saya puasa besok. Saya mulai puasa 1 minggu puasa Daud ini. Tidak masuk. Maka beliau mengatakan, idza kana lil insani shaumun kana yasumuhu. Nah, maka ketika orang ini terbiasa melakukan puasa yang ia mendapatkan puasa tersebut pada yaumus syak ini, maksudnya adalah puasa Daud tadi, maka keluarlah dari apa yang beliau paparkan di atas tadi. Sehingga beliau mengatakan fala haraja alaihi ayyasuma hadzal yaum in wafaqa siyamahu. Maka tidak diragukan baginya, boleh baginya untuk mengerjakan puasa apabila hari di mana ia mengerjakan puasa tersebut masuk pada yaumus syak ini, pada tanggal 30 Sya'ban tersebut. Nah, mithalu dzalika, contohnya kata beliau, ayyakuna mimman waffaqahu Allahu ila ayyasuma yauman wa yuftira yauman. Maka ini puasa apa ini? Puasa Daud, sahih. Nah, contohnya adalah orang yang sudah terbiasa, orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengerjakan puasa 1 hari, berbuka 1 hari, yaitu puasa Daud. Dan kita ketahui puasa Daud ini keutamaannya luar biasa. Maka Nabi SAW dalam hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh
Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, "Inna afdalas siyami siyamu Daud alaihi salam." Sesungguhnya seutama-utama puasa adalah puasa Daud. Maksudnya seutama-utama puasa ini adalah puasa sunnah. Seutama-utama puasa sunnah adalah puasa Daud. Ketika baginda Nabi SAW menyebutkan inna afdolah, bayangkan, menggunakan taukid kemudian isim tafdil. Berarti puasa Daud ini keutamaannya luar biasa atau tidak? Sangat luar biasa. Maka berlaku pengecualian ini bagi orang yang terbiasa puasa Daud. Kalau kita yang nggak terbiasa, jangan. Karena hukum yang pertama antum nanti. Faqad asa Abul Qasim nanti. Maka ikhwani fid din, rahimakumullah. Sehingga terkait dengan permasalahan yang kita paparkan ini, permasalahan yang kita bawakan ini, lantas apa sih hukum dari shaum yaumis syak ini? Apa sih hukum? Maksud yang saya maksudkan dengan apa sih hukum dari shaum yaumus syak tersebut? Adalah apakah ia masuk dalam kategori dilarang, diharamkan, atau masih ada toleransi diperbolehkan di situ, atau yang lainnya. Maka kita perhatikan menurut pandangan para ulama. Al-Khattabi mengatakan terkait dengan shaum yaumus syak, Al-Khattabi mengatakan ikhtalafa an-nasu fi ma'na an-nahyi an siyam yaumis syak. Tadi kita jumpai faqad asa Abul Qasim. Nah, faqad asa Abul Qasim tadi. Apakah ini bermakna larangan atau tidak? Oleh karenanya Al-Khattabi mengatakan manusia atau orang-orang berselisih pendapat makna dari an-nahyu, makna dari larangan. Apakah larangan ini adalah lit tahrim atau lil karahiyah, atau untuk makruh? Nah, karena ketika antum mengatakan ini hukumnya makruh, masuk kategori larangan juga atau tidak? Larangan. Ketika antum mengatakan ini hukumnya haram, maka larangan juga. Namun ketika kita dapatkan kaidah aslinya, nahyu, larangan ini hukum asalnya adalah li tahrim, sahih. Hukum asalnya adalah haram, untuk hal yang diharamkan. Sehingga Al-Khattabi mengatakan berbeda pendapat para ulama dalam masalah tersebut, apakah larangan ini, larangan pada yaumus syak tersebut maksudnya apa? Apa maksudnya? Beliau mempaparkan faqala qaumun innama naha an siyamihi idza nawa bihi ayyakuna min Ramadan. Subhanallah. Nah, ulama yang pertama ini mengatakan innama naha an siyamihi, sesungguhnya puasa pada yaumus syak tersebut dilarang apabila orang yang ingin mengerjakan puasa ini niatnya adalah puasa Ramadan. Niatnya adalah puasa Ramadan. Fa amma man nawa bihi shauma yaumin min Sya'ban fahuwa jaiz. Namun sebaliknya apabila ia berniat puasa pada hari tersebut dengan niat puasa 1 hari pada bulan Sya'ban, maka ini boleh. Siapa yang dimaksud kaum tersebut oleh Al-Khattabi ini? Yang dimaksudkan dengan kaum oleh Al-Khattabi di sini adalah Imam Malik bin Anas, Al-Auza'i, Abu Hanifah, dan ashabuhu, dan orang-orang yang mengikuti Abu Hanifah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal juga memberikan rukhsah terkait permasalahan ini. Maksudnya apa? Terkait apabila niatnya ini adalah untuk puasa 1 hari pada bulan Sya'ban.
Jadi ini masalah khilaf atau tidak sejatinya. Masalah khilaf. Namun tadi kita jumpai apa yang dipaparkan oleh Syekh Saleh Sindi. Beliau memilih pendapat boleh atau tidak? Tidak boleh, haram. Karena keumuman hadis Nabi SAW, keumuman apa yang diungkapkan oleh Ammar bin Yasir, faqad asa Abul Qasim, sungguh ia telah menyelisihi tuntunan sunnah dari Nabi SAW. Namun ternyata ada ulama-ulama yang lain yang memperinci kembali makna dari hal tersebut. Masya Allah. Oh, maksudnya faqad asa Abul Qasim ini adalah apabila orang ini niatnya untuk puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan belum masuk, maka nggak boleh dia kalau niatkan Yaumus Syak itu untuk puasa Ramadan. Ini menurut ulama yang lain, karena ia memperinci kembali. Akan tetapi kata ulama tersebut, akan tetapi apabila ia berniat puasa 1 hari pada bulan Sya'ban, maka ini diperbolehkan. Ini menurut pandangan siapa tadi? Imam Malik bin Anas, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kemudian juga menurut pandangan, salah satu pandangan yang diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Ternyata ulama yang memperkuat pendapat ini adalah bukan ulama-ulama yang kaleng-kaleng kalau bahasa kita sekarang. Ulama-ulama yang kalibernya luar biasa. Dari mana mereka berbeda? Berbeda di dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Mereka memperinci kembali. Apabila niatnya untuk puasa Ramadan, maka ini tidak boleh. Namun apabila niatnya untuk puasa pada bulan Sya'ban, maka diperbolehkan. Ini menurut sebagian ulama tadi. Di antaranya adalah Imam Anas bin Malik, kemudian Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Baik, selanjutnya ikhwani fiddin, rahimakumullah. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan la yusamu dzalikal yaum an fardin wala tatawwu'in linnahyi fihi wal yaqa'al fasl bidzalika baina Sya'ban wa Ramadan. Baik. Adapun pendapat yang kedua, pendapat ini adalah pendapat Ikrimah. Insyaallah. Pendapat siapa? Ikrimah. Siapa beliau? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yusamu dzalikal yaum. Tidak boleh berpuasa pada hari tersebut. Baik puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Linnahyi fihi, karena terdapat larangan berpuasa pada hari tersebut. Maka hendaknya kita menjadikan antara Ramadan dan bulan Sya'ban ini fasil, pembeda. Nah, tidak boleh disamaratakan. Sekarang mudah masuk Sya'ban, seakan-akan Sya'ban dan Ramadan ini nggak ada pembedanya. Ini maksud beliau. Maka harus kita jadikan antara bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini ada pembeda. Kan kita kalau udah masuk bulan Ramadan, apa yang kita kerjakan? Puasa. Maka harus ada pembeda antara bulan Sya'ban dan Ramadan. Bulan Ramadan untuk puasa, berarti bulan Sya'ban adalah untuk tidak berpuasa pada hari Syak tersebut. Ini menurut siapa? Menurut pandangan Ikrimah. Maka dari apa yang kita paparkan tersebut, kira-kira kita memilih pendapat yang mana? Kita memilih pendapat yang apa tadi? Boleh atau tidak? Atau pendapatnya imam yang kita sebutkan tadi, 3 tadi, atau pendapatnya sahabat ini? Atau pendapatnya Ikrimah tadi? Kita ambil, kalau kita perhatikan dari segi pendalilan ini, dari segi dalil ini, maka kita dapatkan bahwasannya apa yang diungkapkan oleh Syekh Saleh Sindi ini kuat pendalilannya. Ketika beliau mengatakan hukumnya adalah haram berdasarkan keumuman dari hadis yang dipaparkan tadi, yakni faqad asa Abul Qasim. Faqad asa Abul Qasim, menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengacam, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia dipastikan sesat dengan kesesatan yang nyata. Kita nggak mungkin mau seperti itu. Barang siapa yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan
di dalam syariat Allah Azza wa Jalla tidak sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka dia akan sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, berdasarkan keumuman hadis tadi, sehingga kita jumpai pendapat yang kita perkuat dari pendapat tersebut adalah apa? Pendapat diharamkannya puasa pada yaumus syak kecuali orang tersebut telah terbiasa mengerjakan puasa sunnah apa? Puasa Daud. Puasa sunnah yaitu puasa Daud. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Maka terkait dengan permasalahan yang kedua ini telah kita paparkan tadi apa makna dari yaumus syak menurut pandangan 4 imam madhab. Kemudian kita telah ketahui juga hukum puasa pada yaumus syak, dan kita perkuat pendapat yang diungkapkan oleh Syekh Shalih Sindi, hukumnya adalah diharamkan kecuali orang tersebut telah terbiasa puasa sunnah puasa Daud dan bertepatan dengan puasa Daudnya besok pagi ini pada tanggal 30 tersebut. Maka ini tidak mengapa. Karena kan puasa Daud selang-seling. Nah, sekarang antum puasa, besoknya tidak. Jika seandainya bertepatan besoknya tanggal 30 itu adalah hari untuk dia berpuasa, maka ini diperbolehkan. Kalau tidak bertepatan dengan hari dia tidak berpuasa pada hari tersebut, jangan puasa. Jangan puasa pada tanggal 30 ini. Ini khusus bagi yang bertepatan puasa Daudnya pada tanggal 30 tersebut. Jika pada tanggal 30 tersebut adalah hari untuk antum berbuka, maka jangan puasa. Bisa dipahami? Nah, maka ini maksud dari apa yang diungkapkan oleh Syekh Shalih Sindi. Jadi yang beliau perbolehkan adalah bagi orang yang bertepatan hari puasanya pada tanggal 30 puasa Daudnya ini. Dan ini sudah dilakukan terus menerus puasa Daud. Jika seandainya hari tersebut, sekali lagi agar kita tidak salah memahaminya, seandainya hari tersebut adalah hari di mana antum tidak berpuasa, maka jangan berpuasa. Karena ini rukhsah kekhususan bagi orang yang mendapatkan hari tersebut, harinya dia untuk puasa Daud. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Baik. Maka terkait dengan apa yang kita paparkan ini pada malam hari ini, demikian yang bisa kita sampaikan. Jika ada pertanyaan dari antum, maka saya persilahkan beberapa menit untuk kita sesi tanya jawab. Tafadhal. Nah. Baik. Orang yang sudah terbiasa puasa Senin, Kamis. Maka di sini secara umum Syekh Shalih Sindi diantaranya adalah memberikan contoh seperti orang yang puasa Daud. Bagaimana kalau seandainya dia puasa Senin Kamis tadi? Masuk tidak dalam apa yang beliau paparkan tadi? Masuk tidak? Masuk. Dan ini juga diperkuat oleh pendapatnya 3 imam tadi yang kita sebutkan. Apabila niatnya adalah puasa Ramadan, maka tidak boleh. Namun apabila niatnya adalah puasa sunnah, maksudnya diperinci lagi maksud puasa sunnah ini. Sudah terbiasakah orang ini mengerjakan puasa sunnah tersebut, atau tumben hari itu kepengen puasa? Kalau tumben hari itu kepengen puasa, jangan. Dan ini berlaku untuk yang sudah terbiasa. Maka ini enaknya bagi orang-orang yang sudah terbiasa, ya ikhwah. Mendapatkan rukhsah. Mendapatkan rukhsah, keringanan. Nah, maka ini berlaku tidak dengan puasa Senin Kamis tersebut. Kalau kita ambilkan dari apa yang dipaparkan tadi oleh Syekh Shalih Sindi, maka ini mencakup juga, ya ini puasa Senin
Senin Kamis. Jika antum sudah terbiasa mengerjakan Senin Kamis, kita misalnya puasa pada hari Jumat, berarti kita puasa pada hari Jumat dengan metode ikmal. Sekali lagi perlu diperhatikan adalah dengan metode ikmal 30 Sya'ban, dengan metode menyempurnakan 30 hari karena hilal ini tidak terlihat. Karena ini syaratnya. Karena ini syaratnya 30 hari bulan Sya'ban itu ada karena hilal tidak nampak pada tanggal 29. Apabila dia tidak nampak, sekali lagi maka kita genapkan dengan 30 Sya'ban. Dan antum telah terbiasa untuk mengerjakan puasa Senin Kamis atau puasa Daud, tiba-tiba kita masuk pada tanggal 30 hari Kamis. Berarti besok paginya Ramadan misalnya kita sudah puasa, boleh apa tidak? Maka ini ada rukhsah di situ bagi yang sudah terbiasa. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Nah, liru'yatihi. Nah. 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 Baik. Nah, adapun sebagian para ulama menyebutkan tentang permasalahan tadi. Kita akan dapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi wa afdiru liru'yatihi. Dalam riwayat lain, wa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqduru lahu. Ini kita ketahui. Bagaimana kalau orang ini menyaksikan sendiri hilal? Menyaksikan sendiri hilal. Apakah orang ini yang menyaksikan hilal ini sebagai patokan kaum muslimin yang lainnya sehingga kaum muslimin harus berpuasa karena persaksian orang yang satu ini atau tidak? Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemarin telah kita bahas. Ada kita paparkan beberapa pendapat para ulama, dan di antara lain adalah persaksian orang tersebut diterima atau tidak? Diterima berdasarkan persaksiannya siapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, adapun jika orang ini persaksiannya tidak diterima karena mungkin dia 50-50 antara jujur dengan tidaknya, ini setengah-setengah. Orangnya ini biasa diketahui kadang berdusta, kadang tidak, kadang mengerjakan maksiat, kadang tobat. Terus seperti itu, kan orang ragu akan keadilan orang ini, kejujuran orang tersebut. Maka apabila dia benar-benar melihat hilal dan orang lain tidak percaya akannya, maka dia, orang ini yang melihat hilal tersebut puasa sendirian. Ini menurut pandangan para ulama yang lainnya. Jika ia persaksiannya ini tidak diterima oleh masyarakatnya atau diterima oleh pemerintah, maka cukup dia sendiri yang mengerjakan puasa tersebut. Mungkin di wilayah yang ketika ia melihat hilal tidak dalam keadaan mendung dan memang terlihat di wilayah dia. Dan pada waktu tersebut ketika ia menyampaikan, ia dalam keadaan jujur, tidak dalam keadaan berdusta. Maka ini ya ikhwah jadi catatan terbesar. Ketika antum berbicara, melakukan apapun, perhatikan kejujuran antum. Perhatikan kejujuran. Hatta persaksian kita tidak bisa diterima nanti jika seandainya kita ini adalah seorang pendusta. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Nah. 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 Baik. Nah. Berarti puasa antum ini puasa wajib atau sunnah? Wajib ya. Kenapa harus ditakhir? Kenapa antum akhirkan sampai mepet waktunya? Baik, mungkin ada kendala sakit. Nah, kalau seandainya antum tidak mampu puasa karena sakit misalnya, kan bisa fidyah. Kan bisa antum bayar fidyah, tidak mampu untuk berpuasa, kan bisa bayar fidyah. Jika seandainya antum tidak mampu puasa karena sakit, ingat, hutang Allah lebih layak untuk didahulukan dibandingkan hutang manusia. Sebagaimana ada seorang
yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibu saya meninggal, ia meninggalkan puasanya. Bolehkah saya gantikan puasanya dengan saya berpuasa, meniatkan puasa tersebut untuk ibu saya?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu gambaran kepada orang tersebut. Bagaimana menurut pendapatmu jikalau seandainya engkau berhutang, ibumu ini memiliki hutang kepada orang lain, apakah engkau akan bayarkan hutang ibumu ini kepada orang lain tersebut? Apa jawabnya? Iya. Dan hutang, kita berhutang kepada Allah Azza wa Jalla lebih layak untuk dibayarkan dan didahulukan. Karena kita nggak tahu kapan kita wafat, kapan kita mati nggak tahu. Sementara kita jangan sampai waliyadzubillah mati wafat dalam keadaan masih punya hutang dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai. Jangan sampai. Sekali lagi tujuan kita bukan dunia, tujuan kita apa? Akhirat. Maka dalam permasalahan ini apa yang menyebabkan ia mentakhir puasanya? Itu pertama. Harus kita ketahui kasus ini, karena ini puasa yang dia lakukan adalah puasa wajib. Jangan sampai wajib, besoknya wajib lagi ketemu. Nah, ini sampai 1 tahun berarti tidak diurus. Apa yang menyebabkan dia lalai dari puasa tersebut? Kalau seandainya kita ketahui dia sebabnya karena lalai, tidak mau berpuasa atau malas akan puasa tersebut, hati-hati. Maka sudah tidak kena dia dengan apa yang kita paparkan tadi, rukhsah yang kita paparkan tadi. Karena di situ adalah hari di mana kita dilarang untuk berpuasa. Dilarang untuk berpuasa. Mungkin karena sakit, mungkin misalnya dia bisa bayar fidyah. Kan Allah Azza wa Jalla inginkan keringanan atau tidak? Keringanan. Agama Islam ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan keringanan bagi kita. Tidak Allah Azza wa Jalla inginkan kesusahan bagi kita. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan murung? Awal ketika keluar menuju ke Ka'bah, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan riang, bergembira. Setelah pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam murung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku takut akan memperberat umatku nanti." Di sini ada atharnya. Para ulama menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan maksud dari apa yang dipaparkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ini, saya takut apa yang saya lakukan ini ketika saya masuk ke dalam Ka'bah ini merupakan bagian dari manasik ibadah yang nanti umatku ini akan berat untuk mengerjakannya. Subhanallah. Sampai seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau bersedih waktu itu. Lantas bagaimana? Agama ini gampang ya ikhwah. Jangan persusah diri kita. Jangan persusah. Maka telah kita paparkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un 3 kali. Celakalah orang-orang yang memperberat dirinya sendiri. Kalau ada yang mudah, jika antum memenuhi syarat-syarat untuk melakukan yang mudah tersebut, kenapa tidak? Kenapa tidak? Misal, apa rukhsahnya? Antum musafir, memenuhi syarat untuk boleh jamak qasar. Nah, kenapa tidak? Kenapa pilih yang susah? Kenapa tidak? Ambil yang mudahnya. Ambil yang rukhsah dari Allah Azza wa Jalla. Maka demikian pula dalam kaidah tersebut. Jika antum sakit, karena sakit, kemudian sampai mentakhir puasa dan besok misalnya tanggal 30 karena hilal belum terlihat pada tanggal 29, kita harus ikmal 30 hari menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban, maka sudah tidak boleh lagi bagi antum untuk berpuasa. Karena ini sudah masuk kategori lalai ini. Nah, wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Nah, baik. Baik. Hukum asalnya adalah qada atau fidyah. Hukum asal
ketika kita ada puasa, utang puasa, kita harus qada atau fidyah? Qada kan? Kita harus qada. Kita harus qada. Bukan fidyah. Fidyah ini opsi kedua. Pilihan kedua. Apabila qada kita tidak mampu. Apabila kita ini sehat, tidak ada kendala dari fisik kita, badan kita, maka wajib puasa. Maka wajib berpuasa. Adapun terkait yang tadi, pada tanggal 30 Sya'ban misalnya dia akan mengganti puasanya ini, sebelum tanggal 30 Sya'ban ini kemana saja gitu. Kemana saja. Nah, jangan cari masalah dengan Allah SWT. Kemana saja kita sebelum tanggal 30 ini. Baik. Jangan sampai nanti antum kena double. Masuk kategori melalaikan nanti. Kena double. Kena apa? Puasa dan fidyah nanti. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Nah. Wallahu a'lam bis-shawab. Saya tidak pernah, Anda belum dapatkan. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Saya belum pernah dengar dan belum dapatkan hadis tersebut, mungkin karena kepakiran ilmu saya. Wallahu a'lam. Akan tetapi yang saya pahami, yang kita ketahui, dan ini juga telah dibahas di dalam kitab-kitab para ulama, bahkan ulama 4 mazhab telah membahas hal tersebut. Yang ada sebaliknya. Yang ada apa? Larangan. Berdasarkan yang disebutkan oleh Ammar bin Yasir tadi. Ammar bin Yasir mengatakan, faqad asa Abul Qasim. Ini larangan atau tidak? Larangan. Meskipun tidak langsung dengan kalimat larangan. Namun lafaz tersebut menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan hal tersebut. Atau bahkan tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ini. Nah, telah kita jelaskan maksud dari apa yang dipaparkan oleh Ammar bin Yasir tadi ketika ia mengatakan faqad asa Abul Qasim. Para ulama mengatakan maksudnya adalah apabila ia puasa pada tanggal 30 Sya'ban. Nah, puasa pada tanggal 30 Sya'ban. Mungkin yang dia katakan tersebut adalah hadis yang dibawakan oleh Ali. Saya pernah baca, namun derajat hadisnya ini adalah dhaif. Derajat hadisnya ini adalah dhaif. Ali radhiyallahu taala anhuma, ini athar dari Ali, bukan hadis. Athar. Ini athar dari Ali. Ali radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Nah, saya lebih senang berpuasa pada hari tersebut. Nah, jikalau seandainya memang itu bukan hari Ramadan, namun saya lebih senang untuk mengerjakan puasa tersebut." Maksudnya apa? Bisa jadi pada hari tersebut adalah hari Ramadan dan saya dalam keadaan berpuasa. Nah, dan saya dalam keadaan berpuasa. Namun ini dikatakan oleh para ulama ini lemah. Tidak sampai kepada apa yang dinukilkan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka yang sahih adalah, yang benar adalah sebagaimana kita bahas ini, adam. Hukum asalnya adalah apa? Nahyun, larangan. Hukum asalnya adalah dilarang. Sampai nanti dari hukum asal ini ada istitsna, pembolehan, dan pembolehan ini bersifat khusus. Pembolehan ini bersifat khusus yang kita paparkan tadi. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua, dan kita tetap istiqamah dan kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan bekal Ramadan kita dan puasa kita insyaallah taala lebih baik daripada puasa kita pada tahun yang lalu. Ini harapan kita. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.